Nuklir adalah senjata paling brutal dalam sejarah panjang peperangan manusia. Ia bukan sekadar mesin pembunuh yang mengerikan, melainkan sebuah lambang kiamat yang diciptakan oleh tangan manusia itu sendiri. Hanya dengan menekan satu tombol, sebuah bom nuklir memiliki kekuatan untuk menghapus seluruh kota, melenyapkan peradaban, dan memusnahkan harapan jutaan manusia dalam sekejap. Ini adalah kisah tentang bagaimana umat manusia membuka kotak Pandora, melepaskan kekuatan inti atom, dan hidup selamanya di bawah bayang-bayang kehancuran total. Kisah tentang senjata nuklir bermula di tengah gejolak Perang Dunia II. Pada akhir tahun ke-1938, para ilmuwan di Jerman membuat penemuan revolusioner, fisi nuklir. Mereka menemukan bahwa atom uranium dapat dibelah, melepaskan energi dalam jumlah yang tak terbayangkan sebelumnya. Kabar ini dengan cepat menyebar di kalangan komunitas ilmiah global, menimbulkan kekaguman sekaligus ketakutan yang mendalam. Di Amerika Serikat, para ilmuwan yang melarikan diri dari Eropa, termasuk tokoh-tokoh besar seperti Albert Einstein dan Leo Szilard, menyadari implikasi mengerikan dari penemuan ini. Mereka sangat khawatir bahwa rezim Nazi di Jerman yang memulai perang di Eropa akan menjadi yang pertama mengembangkan senjata berbasis fisi nuklir. Senjata semacam itu di tangan Adolf Hitler akan menjadi ancaman eksistensial bagi seluruh dunia. Didorong oleh kekhawatiran ini, Einstein atas desakan Szilard menandatangani surat yang ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Surat itu memperingatkan Presiden tentang potensi bom dengan daya ledak luar biasa yang mungkin sedang dikembangkan oleh Jerman. Setelah menimbang risiko yang ada, Roosevelt memutuskan untuk bertindak. Amerika harus memenangkan perlombaan ini. Maka, dimulailah sebuah proyek rahasia yang paling ambisius dan paling mahal dalam sejarah, Proyek Manhattan. Proyek Manhattan, yang secara resmi berjalan dari tahun 1942 hingga 1947, adalah sebuah upaya monumental. Proyek ini mempekerjakan lebih dari 130.000 orang dan menelan biaya miliaran dolar. Semuanya dilakukan di bawah kerahasiaan tingkat tertinggi. Proyek ini dipimpin oleh dua tokoh sentral, J. Robert Oppenheimer, seorang fisikawan teoretis brilian yang ditunjuk sebagai direktur ilmiah, dan Jenderal Leslie Groves dari Korps Zani Angkatan Darat AS yang bertindak sebagai direktur militer. Fasilitas raksasa dibangun di seluruh negeri. Di Los Alamos, New Mexico, sebuah laboratorium rahasia didirikan di tengah gurun terpencil. Disinilah para pemikir terhebat dunia, termasuk pemenang hadiah Nobel seperti Enrico Fermi dan Niels Bohr, berkumpul untuk merancang dan membangun bom. Di Oak Ridge, Tennessee, pabrik-pabrik besar dibangun untuk memperkaya uranium, sebuah proses yang sangat sulit dan mahal. Sementara itu, di Hanford, Washington, reaktor-reaktor nuklir raksasa didirikan untuk memproduksi plutonium, elemen alternatif untuk bahan bakar bom. Sebuah momen krusial terjadi pada 2 Desember tahun 1942 di bawah tribun sebuah stadion di Universitas Chicago. Di sana, tim yang dipimpin oleh Enrico Fermi berhasil menciptakan reaksi berantai nuklir terkontrol pertama di dunia. Keberhasilan ini membuktikan bahwa energi atom dapat dilepaskan secara berkelanjutan, memberikan landasan ilmiah yang kokoh untuk pembuatan bom. Dengan pembuktian ini, Proyek Manhattan bergerak dengan kecepatan penuh. Para ilmuwan dan insinyur bekerja siang dan malam, didorong oleh tekanan perang dan ketakutan bahwa musuh akan berhasil lebih dulu. Pada musim panas 1945, Jerman telah menyerah. Perang di Eropa telah berakhir. Namun, di Pasifik, pertempuran melawan Kekaisaran Jepang
masih berkecamuk dengan brutal. Meskipun tujuan awal proyek Manhattan untuk mengalahkan Nazi telah hilang, bom itu sendiri hampir siap. Pada jam 5:30 pagi, tanggal 16 Juli tahun 1945, di sebuah gurun terpencil di New Mexico, yang dikenal sebagai Jornada del Muerto, perjalanan kematian. Sejarah umat manusia berubah selamanya. Perangkat nuklir pertama, yang diberi nama Sandy the Gadget, diledakkan dalam sebuah uji coba yang dikenal sebagai Trinity Test. Ledakan itu menghasilkan kilatan cahaya yang menyilaukan, lebih terang dari ribuan matahari yang bisa terlihat hingga ratusan kilometer jauhnya. Bola api raksasa yang membara naik ke langit, diikuti oleh awan jamur ikonik yang akan menjadi simbol era nuklir. Menara baja setinggi 30 meter yang menopang bom itu menguap seketika. Panas yang luar biasa melelehkan pasir gurun menjadi kaca hijau radioaktif yang kemudian dinamai Trinitite. Ledakan itu setara dengan 20.000 ton TNT. Para ilmuwan yang menyaksikannya dari kejauhan merasakan campuran antara kemenangan dan kengerian. Oppenheimer, sang arsitek bom, teringat sebuah kutipan dari kitab suci Hindu, Bhagavad Gita. Sekarang, aku menjadi kematian, penghancur dunia. Momen itu adalah puncak pencapaian ilmiah, tetapi juga awal dari ketakutan eksistensial yang akan menghantui dunia selama beberapa dekade mendatang. Dengan keberhasilan uji coba Trinity, Presiden Harry S. Truman yang baru menjabat setelah kematian Roosevelt, dihadapkan pada keputusan paling sulit dalam sejarah kepresidenan. Jepang terus berperang dengan fanatik. Perkiraan korban untuk invasi darat ke Jepang sangatlah mengerikan. Bisa mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan jiwa dari pihak sekutu dan Jepang. Bom atom menawarkan jalan pintas yang mengerikan. Setelah perdebatan internal, Truman memberikan lampu hijau. Target-target dipilih. Kota-kota yang relatif belum tersentuh oleh bom konvensional, agar efek destruktif bom atom bisa terlihat dengan jelas. Hiroshima, sebuah pusat industri dan militer penting, berada di urutan teratas daftar target. Perintah rahasia pun dikeluarkan. Segera setelah cuaca memungkinkan, bom atom pertama akan dijatuhkan. Hiroshima, pada pagi hari, tanggal 6 Agustus 1945. Pesawat pengebom B-29 bernama Enola Gay terbang tinggi di atas Hiroshima. Pada jam 8:15 pagi, bom uranium bernama Little Boy dilepaskan. 43 detik kemudian, bom itu meledak sekitar 600 meter di atas pusat kota. Dalam sekejap, sebuah bola api dengan suhu jutaan derajat Celcius melalap kota. Panas yang luar biasa menguapkan orang-orang yang berada di dekat pusat ledakan, hanya menyisakan bayangan hangus mereka di dinding dan trotoar. Gelombang kejut yang dahsyat meratakan hampir setiap bangunan dalam radius beberapa kilometer. Lalu, badai api yang mengerikan menyapu seluruh kota, membakar apapun yang tersisa. Sekitar 80.000 orang tewas seketika. Puluhan ribu lainnya akan meninggal dalam beberapa hari, minggu dan bulan berikutnya, karena luka bakar parah dan penyakit radiasi. Nagasaki, 3 hari kemudian, pada 9 Agustus, misi kedua diluncurkan. Target awalnya adalah kota Kokura, tetapi awan tebal menghalangi pandangan. Pesawat B-29, Baxter, beralih ke target alternatif Nagasaki, sebuah kota pelabuhan industri. Bom plutonium bernama Fat Man dilepaskan dan meledak di atas lembah industri Urakami. Meskipun ledakan ini lebih kuat dari bom Hiroshima, topografi perbukitan Nagasaki sedikit membatasi kehancuran. Namun, dampaknya tetap sangat mengerikan. Sekitar 40.000 orang tewas seketika, dan puluhan ribu lainnya menyusul. Dihadapkan pada 2 serangan nuklir, dan deklarasi perang dari Uni Soviet yang menyerbu Manchuria. Kekaisaran Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus tahun 1945. Perang Dunia Kedua pun berakhir.
Berakhirnya Perang Dunia Kedua tidak membawa perdamaian abadi, melainkan melahirkan konflik baru. Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang tadinya sekutu, kini menjadi dua negara adidaya dengan ideologi yang berlawanan. Amerika Serikat awalnya memegang monopoli senjata nuklir, tetapi itu tidak bertahan lama. Pada 29 Agustus 1949, Uni Soviet berhasil meledakkan bom atom pertamanya, sebuah pencapaian yang mengejutkan dunia barat. Perlombaan senjata nuklir pun dimulai. Kedua negara adidaya mulai menimbun ratusan, lalu ribuan hulu ledak nuklir. Perlombaan ini mencapai tingkat yang lebih mengerikan dengan pengembangan bom hidrogen H-bomb atau bom termonuklir. Berbasis pada reaksi fusi penggabungan atom, bom hidrogen memiliki potensi daya ledak ribuan kali lebih besar daripada bom atom fisi yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Amerika meledakkan bom hidrogen pertamanya pada tahun 1952, dan Soviet menyusul pada tahun ke-1953, puncaknya terjadi pada 30 Oktober tahun 1961. Ketika Uni Soviet menguji tar bomba, bom nuklir terkuat yang pernah diledakkan, dengan kekuatan sekitar 50 megaton, 50 juta ton TNT. Ledakannya 3.300 kali lebih kuat dari bom Hiroshima. Ledakan ini mengirimkan gelombang kejut yang mengelilingi bumi 3 kali. Dunia kini hidup di bawah doktrin Mutually Assured Destruction Method, atau kehancuran yang dijamin bersama. Logikanya sederhana. Jika salah satu pihak melancarkan serangan nuklir, pihak lain akan membalas dengan kekuatan penuh, memastikan kehancuran total bagi keduanya. Paradoksnya, ketakutan inilah yang mencegah perang langsung antara kedua negara adidaya. Perlombaan senjata tidak hanya terjadi antara AS dan Soviet. Negara-negara lain segera menyusul. Britania Raya menjadi negara ketiga yang memiliki senjata nuklir pada tahun 1952, diikuti oleh Prancis pada tahun 1960 dan Tiongkok pada tahun ke-1964. Ketakutan akan dunia yang dipenuhi oleh negara-negara bersenjata nuklir memicu gerakan anti-nuklir di seluruh dunia. Tekanan publik dan diplomasi internasional akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 1963, Perjanjian Pelarangan Uji Coba Parsial ditandatangani melarang uji coba nuklir di atmosfer, luar angkasa, dan di bawah air. Langkah terpenting datang pada tahun 1968 dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir NPT. Di bawah perjanjian ini, 5 negara nuklir yang ada AS, Soviet, Inggris, Prancis, Tiongkok setuju untuk tidak mentransfer teknologi senjata nuklir ke negara lain dan berjanji untuk bekerja menuju perlucutan senjata. Sementara itu, negara-negara non-nuklir berjanji untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dengan imbalan akses ke teknologi nuklir untuk tujuan damai, seperti pembangkit listrik. Meskipun NPT berhasil memperlambat penyebaran senjata nuklir, beberapa negara tetap berada di luar perjanjian tersebut. India, yang merasa terancam oleh Tiongkok, melakukan uji coba nuklir pertamanya pada tahun ke-1974. Hal ini memicu rival regionalnya, Pakistan, untuk mengembangkan program nuklirnya sendiri, yang berpuncak pada uji coba pada tahun 1998. Hanya beberapa minggu setelah India melakukan serangkaian uji coba lagi. Israel diyakini secara luas memiliki senjata nuklir, meskipun mereka mempertahankan kebijakan ambiguitas, tidak pernah mengkonfirmasi atau menyangkalnya. Korea Utara, yang awalnya menandatangani NPT, menarik diri pada tahun 2003 dan melakukan uji coba nuklir pertamanya pada tahun ke-2006. Hingga hari ini, Korea Utara terus mengembangkan program rudal dan nuklirnya, menjadi salah satu ancaman terbesar bagi stabilitas global.
Kisah senjata nuklir adalah kisah tentang kecerdasan manusia yang melampaui kebijaksanaannya. Dari sebuah penemuan fisika di laboratorium Jerman, hingga ledakan apokaliptik di langit Jepang, dan ketegangan selama Perang Dingin, bom atom telah membentuk dunia modern kita. Meskipun belum pernah digunakan lagi dalam pertempuran, sejak 1945, ribuan hulu ledak nuklir masih ada di seluruh dunia. Cukup untuk menghancurkan peradaban berkali-kali. Tabu nuklir yang lahir dari kengerian Hiroshima dan logika menakutkan dari Matt telah berhasil mencegah perang nuklir hingga saat ini. Namun, ancaman itu tidak pernah benar-benar hilang. Selama senjata-senjata ini masih ada, umat manusia akan terus hidup di ujung tanduk. Hanya beberapa langkah dari kiamat yang diciptakannya sendiri.